Kami di Komisi 9 mendapatkan beberapa masukan dari masyarakat, terutama terkait masalah mengenai iklan yang beredar di Malaysia mengenai Indonesian Made for Sale dan juga Fire Your Indonesian Made Now. Jadi artinya pemecatan pekerja Indonesia dan digantikan dengan sebuah tenaga robot. Bagi kami tentu saja ini adalah merupakan sebuah pelecehan terhadap harga diri bangsa Indonesia, dan menurut kami ini tidak bisa dianggap enteng karena hal ini telah terjadi beberapa kali. Bahkan juga tahun 2008 ada iklan restoran cepat saji dan juga 2012 yang mengeluarkan kalimat Indonesian Made Now in Sale, bahkan diskon sampai 40%, seolah-olah tenaga kerja Indonesia ini merupakan barang atau produk dagangan. Saat ini pekerja Indonesia yang berada di Malaysia berjumlah kurang lebih 1.250.000 orang. Artinya apa yang sudah terjadi, iklan-iklan seperti itu telah menciderai harkat dan martabat 1,2 juta lebih pekerja Indonesia di Malaysia dan 245 juta lebih penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, kami dari Komisi 9 menganggap bahwa kejadian ini tidak boleh terulang lagi. Dalam arti kata, bukan hanya permintaan maaf yang kami inginkan, tetapi hubungan diplomatis antara dua negara ini harus diperbaiki. Dan kami meminta baik kepada pemerintah Malaysia agar menghilangkan segala bentuk diskriminasi atau hal-hal yang bersifat rasis, baik dalam iklan-iklan atau penayangan-penayangan, dan kita saling menghargai sebagai dua bangsa yang bermartabat. Dan dalam kesempatan Presiden akan melakukan kunjungan ke Malaysia pada 5 Februari ini, kami meminta agar Presiden dan pemerintah bisa mempertimbangkan kembali proses penghentian pengiriman TKI kepada Malaysia jika hal ini masih tetap berlangsung. Jadi dalam hal ini kami berharap Menteri Tenaga Kerja, Menteri Luar Negeri, dan Presiden selaku pimpinan kita memberikan sebuah perhatian yang cukup tegas kepada pemerintah Malaysia agar memberikan satu penghargaan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon agar ini menjadi perhatian kita semua, karena bagaimanapun juga kita adalah negara tetangga yang memiliki martabat dan sama-sama rumpun Melayu. Inilah yang bisa kami sampaikan selaku Komisi 9 tentunya, dan mungkin jika ada tambahan dari teman-teman yang ingin menyampaikan, kami persilahkan. Silakan, Bu Irma. Sikap kolegial kita di Komisi 9, bahkan barangkali akan kejadian ini sering terulang-ulang, sehingga malah kita menginginkan Malaysia tidak hanya sekedar minta maaf, tetapi kemudian memperbaiki hubungan diplomasi yang tanpa basa-basi. Barangkali ini perlu kita ingatkan pada rekan-rekan seluruh Indonesia dan juga rakyat Malaysia. Tahun 80-an itu Malaysia itu minta tolong Indonesia dikirim ribuan guru dari Indonesia, ya, ribuan guru, ribuan dosen dari Indonesia. Jadi mereka sekarang menjadi bangsa yang pintar, bangsa yang cerdas, bangsa yang maju, tidak lepas dari peran warga negara Indonesia, ya, yang mendidik mereka. Jadi barangkali memang kurang ada pelajaran sejarah bangsa Malaysia ini, sehingga tidak pernah merasakan terima kasih. Yang kedua, barangkali tambahan saya secara ekstrim, karena terulang-ulang kita di Komisi 9 dulu pernah sikap yang sama. Kalau perlu Presiden menunda kunjungan ke Malaysia, kalau pemerintah Malaysia tidak secara resmi minta maaf terlebih dahulu. Ini barangkali tambahan kita. Tambahan. Dalam waktu dekat, barangkali kita juga perlu mengundang Duta Besar untuk menjelaskan hal-hal yang terjadi di Malaysia
Dan seperti disampaikan, ini kebetulan bertepatan dengan kunjungan Bapak Presiden yang akan membicarakan hubungan antar dua negara jiran yang memang amat sangat dekat sesungguhnya. Dan tadi disampaikan kalau umpamanya dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, mungkin juga perlu dipertimbangkan keberangkatan Presiden untuk ditunda. Jadi kita berharap Duta Besar segera dipanggil, kemudian menjelaskan masalah ini. Ini menyangkut harkat martabat rakyat Indonesia, bukan hanya pekerja kita yang ada di Malaysia. Ini sudah betul-betul melukai kita semua. Oleh karena itu Komisi 9 bersikap untuk meminta penjelasan dari Duta Besar hal-hal yang memang terjadi berulang kali. Kita juga ingin mendengar apakah ada progress report yang dilakukan oleh Malaysia menyikapi hal-hal yang terjadi terhadap tenaga kerja Indonesia yang selama ini terjadi. Yang kedua, kita juga secara cepat akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan ketenagakerjaan kita, khususnya yang berada di Malaysia. Tindakan-tindakan yang akan diambil tentu akan merupakan tindakan kenegaraan yang menjadi sikap negara Republik Indonesia. Terima kasih. Ingin lebih menegaskan kepada pemerintah Malaysia untuk lebih bisa mencerdaskan rakyat bangsa Malaysia untuk tidak mendiskriminasi, untuk tidak mengkriminalisasi, untuk tidak merendahkan martabat bangsa dan negara lain, agar bangsa dan negara Malaysia juga bisa dihormati oleh dunia. Dan yang kedua, saya ingin mengatakan juga sebagai wakil dari kaum buruh, kami juga bisa mengatakan kepada Malaysia, go to hell, kepada semua investor Malaysia yang ada di Indonesia, yang cari makan di Indonesia, untuk bisa menghormati bangsa Indonesia, tempat mereka mencari makan di Indonesia. Bukan cuma Indonesia yang cari makan di Malaysia, tapi Malaysia juga mencari makan di Indonesia. Banyak sekali investor-investor kelapa sawit yang ada di Sumatera, itu lebih dari 60% adalah investor Malaysia. Penting bagi kita untuk mengatakan kepada mereka, go to hell. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan kepada Malaysia, agar Malaysia merubah paradigma berpikirnya tentang bangsa yang bisa menghormati bangsa lain. Saya kira itu tambahan dari saya. Pak Bidin. P3, PAN, Demokrat, Nasdem di kasus ini. Dan saya sudah dari kemarin itu menenangkan teman-teman yang berada di daerah-daerah, karena ini sangat memicu rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Karena ini adalah isu rasialis. Nah, isu rasialis ini sebenarnya kalau katakanlah sebagai bangsa yang beradab, itu sudah menjadi musuh dunia. Jadi bukan hanya bangsa Indonesia, dan saya yakin di belahan dunia manapun isu rasialis itu sudah ditolak. Dan kami sangat menyayangkan sikap dari pemerintah Malaysia yang tidak tegas terhadap iklan-iklan yang berkaitan dengan isu-isu rasialisme. Nah, oleh karena itu kami di sini ingin menegaskan kembali agar katakanlah pemerintah Malaysia sungguh-sungguh, dan tentunya juga pemerintah Indonesia, agar bagian ini juga menjadi perbincangan pada saat kunjungan Bapak Presiden ke Malaysia. Karena apa, kalau ini tidak ada penyelesaian yang sungguh-sungguh, ini akan memicu isu rasialisme. Dan saya dapat telepon, apa kita sweeping mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia. Nah, inilah satu kegeraman-kegeraman dari bangsa kita, bahwa sebenarnya isu rasialisme itu secara di bawah gitu, di silent, itu sudah bersiap-siap untuk melakukan hal-hal yang akan sulit. Adalah soal saling menghargai sesama bangsa, sesama umat manusia. Jadi bukan hanya kepada bangsa Indonesia, kepada dunia, bahwa isu rasialisme itu harus ditolak. Program yang menciptakan lapangan kerja untuk mewujudkan nawacita Presiden Jokowi. Terima kasih. Tentu dalam konteks ini kami melihat kerja cepat yang sudah dilakukan pemerintah. Kemarin saya menelpon Menteri Tenaga Kerja menyampaikan hal ini, dan Pak Menteri sudah menghubungi baik konsulat kita yang ada di Malaysia, termasuk juga Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja Malaysia, agar segera dilakukan klarifikasi
dan juga melakukan sebuah penindakan terhadap iklan-iklan seperti itu. Artinya ini sudah berjalan dengan baik dan Presiden juga saya pikir pasti sudah mahfum akan hal ini, dan karena kebetulan mesti tanggal 5 ini sudah akan ke Malaysia, artinya besok sudah berangkat ya. Ini akan menjadi isu karena besok juga akan berangkat bersama BNP 2 TKI terkait tenaga kerja. Jadi pasti ini akan dibicarakan. Jadi oleh karena itu saya juga menghimbau kepada teman-teman, kawan-kawan seluruh Indonesia agar jangan melakukan sweeping apapun dulu ya sampai kita menyelesaikan ini dalam hubungan diplomatik. Ya, karena bagaimanapun juga kita harus tunjukkan bahwa kita lebih beradab daripada yang lainnya. Jadi ini kami sampaikan adalah merupakan satu protes secara kelembagaan dan sudah akan ditindaklanjuti juga oleh kelembagaan. Jadi mohon mungkin kawan-kawan ya mungkin bisa menyampaikan dulu agar jangan melakukan satu tindakan apapun dulu sebelum kita menyelesaikan secara kelembagaan. Jadi kita tunggu hasil dari pemerintah. Demikian. Silakan. Yang sudah hadir dan mudah-mudahan ini bisa disampaikan juga kepada kawan-kawan yang belum hadir. Terima kasih kepada teman-teman anggota. Kita mulai, namun demikian karena